Singapore Airlines London Singapura tiba-tiba mengalami turbulensi ekstrim di ketinggian 37.000 kaki. Pesawat turun tajam sebelum akhirnya mendarat. Ada korban jiwa dan ada yang korban luka-luka. Apa penyebabnya? Cuaca kah? Lalu apa yang harus dilakukan sebagai penumpang saat ada turbulensi? Kita diskusi. Saudara, pesawat Singapore Airlines London Singapura tiba-tiba alami turbulensi ekstrim di ketinggian 37.000 kaki. Pesawat turun tajam sebelum akhirnya mendarat. Ada korban jiwa dan luka-luka. Apa penyebabnya? Apakah cuaca? Lalu apa yang harus dilakukan sebagai penumpang saat ada turbulensi? Yuk selengkapnya kita diskusi. ผู้โดยสารนะครับสำหรับยอดนะครับยอดผู้บาดเจ็บตอนนี้เนี่ยเป็นบาดเจ็บวิกฤตเนี่ย7รายนะครับผู้ป่วยบาดเจ็บปานกลาง23รายบวกลูกเรือ1รายนะครับบาดเจ็บปานกลางอีก9รายนะครับบาดเจ็บเล็กน้อย16รายแล้วก็อยู่ที่ holding area คือบริเวณที่ผมเพิ่งขึ้นมาคือผู้โดยสารพักรอของผู้โดยสารเนี่ยอีกประมาณ30รายซึ่งอันนี้บาดเจ็บเล็กน้อยนะครับพร้อมที่จะเดินทางต่อไปที่ประเทศสิงคโปร์นะครับเสียชีวิตยืนยัน1รายนะครับตามข่าวที่ออกมาว่า Insiden bermula saat pesawat tujuan Singapura itu mengalami turbulensi ekstrim selama 1 menit di ketinggian 11.300 meter. Posisi pesawat berada di atas pantai barat Myanmar. Akibat goncangan hebat, pesawat turun tajam terkendali sebelum memutuskan mendarat darurat di Bangkok. Itu tadi keterangan dari otoritas Bandara Suwarna Bumi di Thailand. Insiden itu menjadi sorotan publik. Tidak terbayangkan seperti apa dahsyatnya goncangan jika melihat kerusakan di dalam pesawat. Lalu apa penyebabnya? Cuaca. Tapi ada juga yang bilang diduga akibat clear air turbulence. In a basic sense, turbulence is the random motion of the wind, at least from the aviation perspective. Turbulence can be random motion of any fluid, but what we're talking about here is random motion of the air. So what can cause that? Well, there's lots of sources. Toward the ground, you can have heating that causes air to rise rapidly, and you can get turbulence due to air motions, one against the other. At higher altitudes, where most aircraft are flying, the main sources are one, clear air turbulence, which is kind of a misnomer because it can be not clear air, but there can be the source due to clear air. That is, you can have the jet stream causing winds to be very strong, and toward the edges of the jet stream, you can get very large shears. So changes in the wind speed and direction, typically as a function of altitude, and those shears cause the wind to break down into eddies. Ada turbulence, pilotnya salah satu aksi yang diambil adalah saya mesti kemana untuk keluar dari turbulence ini. Nah, mesti kemananya itu pesawatnya turun untuk mencari ketinggian yang gimana tidak ada turbulence. Karena turbulence itu biasanya per layer ketinggian. Jadi itu kenapa dia turun dan memang turunnya 6.000 dalam waktu berapa itu sebenarnya turun normal kayak begitu. Cuman kalau pada saat kejadian turbulence-nya itu sebenarnya cuman dari minus 300 kaki sampai sekitar plus 600 kaki. Cuman hanya dalam beberapa detik, makanya membuat kabinnya berantakan. Ada kesaksian salah satu penumpang. Ada sejumlah penumpang yang tidak mengenakan sabuk pengaman saat turbulensi terlempar ke kabin bagasi di bagian atas kepala. Pasalnya, semua terjadi mendadak dan tanda sabuk pengaman dinyalakan beberapa saat sebelum pesawat turun drastis. I'm in a lot of pain, and it was quite scary, but yeah, I don't think I'll be flying again for a while. Like one huge loud noise, things were coming through the ceiling, water everywhere, people crying. Yeah, it wasn't fun. Untuk keselamatan kita sebagai penumpang, lalu prosedur seperti apa yang harus dilakukan tanpa bisa ditawar-tawar selama penerbangan, apalagi saat ada turbulensi? One, keep your seatbelt on when you can. That's a major safety. I think everyone knows that. Pilots tell that to people, but people still
are lackadaisical in doing that. So I think that's key. Tapi begini, banyak penumpang yang tidak paham bahwa kalau lagi take off atau mau landing, memang seatbeltnya harus erat. Tetapi kalau lagi cruising, pasang seatbelt itu selama lampu fase seatbelt tidak menyala, kan tidak butuh dipakai erat. Bisa dipakai sekendor-kendornya. Ya. Jadi supaya apa? Kalau terjadi turbulence mendadak, mereka bisa ketahan sama seatbelt. Gitu. Itu banyak sekali penumpang yang tidak tahu, dan itu adalah sumber utama cederanya penumpang dalam penerbangan jarak jauh khususnya. Karena apa? Jarak jauh mereka tidur kan nggak enak, apa seatbelt kita lepas gitu. Mereka tahu bisa dikendorin gitu. Saya sendiri itu pernah di daerah situ pun juga kena turbulence berat tahun 90-an gitu. Dimana kebetulan memang saya lagi pakai seatbelt, ada yang tidak sempat kelempar tapi dia cedera, dan salah satunya kenapa kita harus duduk adalah barang-barang yang ada di rak di atas itu pada bertumpahan. Tentu banyak hal yang tidak terprediksi dalam suatu penerbangan, makanya ada aturan yang harus diikuti dan dipatuhi, termasuk untuk kita sebagai penumpang demi keselamatan bersama. Terima kasih sudah diskusi.